Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Gubernur Bali W.N. Koster mengungkapkan gagasannya untuk memperluas pendidikan anti korupsi melalui desa adat di Bali. Selain itu juga akan segera lakukan sosialisasi dan arahan ke desa adat di Bali untuk membuat pararam anti korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Koster saat pembukaan bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat anti korupsi bertema partisipasi Krama Ngewangun Provinsi Bali bebas saking korupsi. Menurutnya saat ini Pemprov Bali telah mengeluarkan kebijakan pendidikan anti korupsi melalui sekolah dengan sasaran SD, SMP, SMA atau SMK. Selain itu juga melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di Bali yang diintegrasikan dalam sistem kemasyarakatan, yaitu seni dan budaya sebagai wahana edukasi kepada masyarakat. DN Gubernur Koster mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera merapatkan hal ini dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat atau PMA Provinsi Bali, Majelis Desa Adat atau MDA se-Bali, serta 1.463 desa adat di Bali untuk memberi arahan dalam pembuatan pararam anti korupsi, di mana pararam merupakan aturan atau keputusan paruman desa adat sebagai pelaksana awik-awik yang mengatur hal-hal baru serta untuk penyelesaian perkara adat. Sementara awik-awik merupakan aturan yang dibuat oleh desa adat dan berlaku bagi kerama desa adat dan juga kerama tamio. Jelang Hari Raya Idul Adha, di tengah maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, pihak Satpol PP Kota Semarang menggelar razia aktivitas jual beli hewan kurban. Diketahui ada 4 lapak yang didatangi dan terdapat 1 hewan ternak bergejala PMK. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan pihaknya sudah melakukan sidak dengan tim gabungan. Pihaknya juga mengerjakan pengawasan di wilayah perbatasan Kota Semarang. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan hewan kurban yang disertai dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Sanksi pun akan dijatuhkan kepada penjual apabila hewan kurban tak mengantongi SKKH. Kebijakan pembelian BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar melalui Pertamina masih terus disosialisasikan khususnya di regional Sulawesi. Pihak Pertamina Patraniaga mengklaim pembelian BBM subsidi lewat pendaftaran di aplikasi My Pertamina bersifat imbauan. Hal itu diungkapkan Senior Supervisor Communication Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Taufik Kurniawan. Menurutnya rentan waktu sosialisasi penerapan kebijakan tersebut akan berlanjut hingga masyarakat terbiasa. Dengan demikian pihaknya masih terus melayani pembelian BBM subsidi baik bagi konsumen yang sudah mendaftar maupun yang belum. Sebagai informasi, PT Pertamina Patraniaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di website My Pertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Alfian Nasution mengatakan inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.